mikir gini, ya udahlah, gue turun aja laut sini. Pasti ntar juga ketemu ada persimpangan. Gue mikirnya pasti di persimpangan, pasti ketemu juga gitu ya. Iya. Gue turun bang. Pas gue turun itu tuh bang, di situ tuh gue kesasarnya. Pokoknya intinya gue doanya tuh, ya pasrah lah gue ya. Kalau gue hilang di situ, gue mati di situ, ya udahlah, apa boleh buat, orang gue sendiri gitu ya bang. Dia hipo yang parah banget bang. Ini tangannya ngepel begini bang, bibirnya tuh lidahnya udah mau digigit sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badrul Caps Lock. Kali ini gua ngedatengin lagi nih salah satu pendaki yang ada di Purwakarta. Dan kali ini pendaki lawas ya, bisa dibilang pendaki zaman old. Jadi langsung aja gua kemari, gua numpang ngopi sekalian kita gibah misteri. Dan kali ini dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu naik Gunung Gede pada tahun 2005. Gimana tahun 2005? Masih jomblo gak? Bercanda. Oke, langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Bu. Halo bang. Siapa namanya Bu? Leni. Bu Leni ya? Iya. Makasih ya Bu Leni ya udah ngasih kita tempat nih buat kita gibah misteri di sini nih. Ya sama-sama bang. Terima kasih juga atas sajiannya nih. Tadi sampai kenyang perut. Gokil. Waktu itu mau cerita tentang pengalaman apa Mbak Leni? Dulu tentang pendakian ya bang. Iya. Tahun 2005 di Gunung Gede. Gunung Gede ya? Tahan dulu Bu. Oke. Sebelum kita ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Oh ya, selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oke, buat teman-teman yang punya pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu dan mau bercerita, langsung aja follow Instagram gua @badrulcapslock. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung saja kita ke gibah misteri. Halo Bu Leni. Halo bang. Gimana nih Bu? Cerita pengalaman horornya nih Bu. Jadi gini bang, gue ada cerita ya dulu tentang pendakian Gunung Gede tahun 2005 bareng adik-adik kelas. 2005 ya Bu? Bisa dibilang sih itu sebenarnya pelantikan bang. Kayak pelantikan dasar gitu ya. Jadi di sekolahan gue itu kan ada ekskul pecinta alam. Kebetulan gue kan panitianya. Karena emang gue sama teman-teman gue ini yang diriin organisasi ini di sekolah ini gitu ya. Jadi karena kalau zaman dulu kan bang itu kalau anak pecinta alam tuh kayaknya keren gitu ya. Keren, wah dia bisa naik gunung Salak, naik gunung Ciremai, naik gunung ini. Jadi banyak tuh yang minat gitu bang. Wah mau dong, akhirnya pada ngajuin nih bang. Oh bikin dong organisasinya nih di sekolahan. Ya udah kita bikin, banyak yang minat bang, banyak yang ikutan lah gitu ya gabung. Udah kita buka pendaftarannya, setelah kita ini ya bang ngajuin proposal, izin segala macam gitu kan, legalitas lah ya bang ya. Akhirnya diakuin kan sama sekolah, sama universitas yang daerah saya juga gitu ya diakuin, ya udah kita bikin. Sampai akhirnya kita ngadain tuh, maksudnya ngerencanain gitu ya bang ya, pelantikannya itu di Gunung Gede. Gunung Gede. Ya karena emang kebetulan gue bolak-balik Gunung Gede tuh bisa dibilang udah sering juga sih ya. Dulu tuh sebulan tuh bisa gue naik 2 kali. Jadi ya udahlah kesana aja gitu. Karena kita udah kurang lebih udah paham ya bang ya, treknya udah tahu lah gitu. Kesalahan kita waktu itu sih sebenarnya ada kesalahan sih ya bang. Kita cuma briefing aja nih, briefing bawa ini. Tapi kita lupa untuk ngecek bawaan mereka. Mereka tuh bener nggak bawa jaket, bawa senter, lampu badai. Kalau zaman dulu kan bang, kagak ada sih mungkin ya headlamp ya, cuma kan nggak kejangkau ya sama anak-anak sekolah gitu harganya. Dan susah juga dicari ya. Dan paling lampu badai itu mereka belinya ya patungan paling ya gitu. Ya, jadi tuh yang zaman dulu banget lah gitu ya bang ya. Ya udah itu kita nggak ngecek bang, udah percaya aja ibaratnya kata. Kayak saya sama teman-teman saya nih ya, kalau naik gunung, ibaratnya
Apa yang harus dibawa? Ya harus bawa, nggak bisa, ya jangan gitu, udahlah ini nggak usah dibawa gitu, nggak bisa. Dan ternyata kita di luar dugaan itu bang, adik-adik kelas itu ada, nggak semua, tapi adalah setengahnya lah, yang nggak dengerin apa omongan panitia ini gitu. Udah gitu, singkat cerita tuh bang, kita berangkat tuh kan, habis sholat asar itu berangkat. Nyampe di base camp Cibodas itu, Gunung Gede itu, habis maghrib. Oke. Oh berarti naiknya via Cibodas ya Bu ya? Iya, via Cibodas. Nyampe di sana itu, kita makan dulu nih bang, makan, briefing lagi, doa, dah ngurus-ngurus si vaksin nih bang. Udah, kita udah gitu, kita naik tuh bang, trek malam. Oh trek malam? Iya. Oke, Jalan. gokil ya trek malam Cok. Nekat gitu. Seru nih. Nah udah gitu, jalan nih kita. Akhirnya karena adik kelas ini udah kecapean ya, karena pagi sekolah kan, pagi kita sekolah sampai siang gitu. Udahlah kita mutusin ngecamp di persimpangan antara Curug Ciberem sama yang ke Puncak Gede bang. Oh di pos pencangan ya Bu ya? Pos pencangan. Bikin di situ. Dulu tuh bang kita nggak pakai tenda bang. Pakai apa tuh? Pakai bivak. Oh bivak ya, iya. Pakai bivak ya. Inilah bang ya. Kalau awamnya gitu kita tenda pramuka bang, yang segitiga itu. Nah itu muat untuk 10 orang tenda. Udah tuh, di situ sebenarnya gue udah ini bang, mulai Telaga Warna ya. Flashback dikit ya bang ya. Gue mulai Telaga Warna itu emang udah ngeliat lah gitu ya, ada kuntilanak. Gue tuh bodo amat lah, cuek gitu kan. Karena gue ngerasanya rame kan naiknya, cuek, bodo amat. Gue ngeliat emang di sebelah kanan tuh kalau di Telaga Warna tuh kan ada kayak pos gitu ya bang. Iya. Pos yang dari dibangunnya kayak batu-batu kali gitu kan. Kiri itu Telaga Warnanya. Udah ngeliat sih sebenarnya. Udah ngeliat gue kuntilanak. Bodo amat, gue rame-rame nih, gue cuekin kan. Terus jalan. Udah sampai pos pencahayaan itu emang sih ngiringin terus sih bang. Tapi kuntilanaknya itu? Iya. Okay. Tapi ya bodo amat lah gitu. Karena gue rame, balik lagi gue mikirnya gue rame gitu kan. Udah gitu kita ngecamp di situ bang. Udah gitu kita nyemil, mau nyemil, makan apa aja lah yang lu bawa gitu cemilan. Udah gitu tidur nih kita. Oke teman-teman, sorry tadi tiba-tiba lightingnya mati, nggak tahu kenapa, entah lowbat ya. Jadi agak sedikit gelap ya, kayak masa depan. Suram. Gimana Bu? Di hari keduanya nih Bu? Jadi hari kedua nih bang, pagi kan, acara bebas nih, adik-adik kelas boleh nih main ke bawah gitu ya, ke Curug Ciberem. Nah waktu itu saya nemenin adik-adik kelas turun ke bawah, ke curug main air. Sebagian lagi tetap di tenda sama teman-teman saya masak gitu ya bang. Karena keterbatasan waktu, kita kan mesti muncak nih ya. Pagi itu udah nggak lama-lama bang, udah yuk balik gitu, baliklah ke tenda. Di situ ada pendaki lain yang lewat bang, senior ya, bisa dibilang senior kan, anak mahasiswa lah ya mereka. Kita diomelin tuh bang, nggak boleh masang tenda di sini, ini jalur gitu kan, jalur pendakian. Memang sih malam itu kita tahu sih sebenarnya memang nggak boleh, cuman apa boleh buat ya bang ya, karena adik-adik kelas yang kita bawa ini kan baru pertama kali naik gunung, jadi ya udahlah, mereka udah capek, takut kenapa-napa, saya juga udah ngelihat kayak gitu-gitu. Kalau temen saya sih emang tahu bang, saya bisa ini ya. Jadi saya bisa ngeliat gitu ya. Jadi saya bilang udah di sini aja deh gitu. Ya udah di situ. Waktu itu kita minta maaf bang. Minta maaf ke pendaki itu yang senior itu. Maaf bang, udah minta maaf. Kita beres-beres. Kita mulai nih. Udah selesai gitu kan kita mulai muncak ke atas naik bang. Jadi sepanjang perjalanan itu bang, emang sebenarnya banyak gangguan sih. Saya sempet pingsan tuh bang. Setelah air panas bang. Iya. Kanang batu itu ya. Setelah air panas itu kan agak ke atas ada pos tuh bang. Iya, pos kanang itu. Di situ saya kayak kayak ketabrak tuh bang, gitu. Kayak ketabrak, lemes langsung jatuh. Temen saya sih bilang saya pingsan ya bang ya. Tapi saya emang ngerasanya nggak pingsan. Rasanya apa tuh? Saya ngerasanya kayak ya udah jalan aja gitu. Tapi itu perasaan saya ya bang ya. Saya cuman tahunya itu waktu saya ngeliat di pos itu
pos yang kandang batu itu bang, kan di atasnya itu ada pos sebelah kanan ya. Iya. Terus tabrak gitu kayak papasan gitu ya, dok gitu. Jantung saya kayak tabrak sakit gitu, udah langsung lemes jatuh. Tapi teman-teman saya itu bilang saya pingsan, sempat dipapah gitu kan. Saya ngerasanya enggak, jalan aja gitu. Udah kayak gitu, saya sih waktu itu sadarnya tuh yang udah di pos itu ya, udah di angkatan mereka lah ya. Pas udah di situ saya sadar, loh kok ya gimana ya bang, kayak linglung ya. Tapi karena saya emang ya udahlah gitu kan, nggak mau ini juga ya, nggak mau cerita-ceritain, soalnya teman saya ada nih yang kalau saya ceritain halu saya gitu, jadi saya nggak mau cerita, takutnya nanti pada takut juga. Ya udah lanjut jalan nih bang. Di situ tuh udah mulai nih adik kelas yang cewek ya bang, karena kan yang ikut itu kurang lebih 21 orang itu ada cewek juga kan. Udah mulai nih nggak beres bang. Ternyata adik kelas tuh ada yang datang bulan. Oke. Kita tuh waktu itu nggak tahu kan bang. Memang waktu briefing itu kita udah bilang sih, kalau lagi datang bulan nggak usah ikut ya. Bilangnya iya gitu kan. Ya kita juga waktu itu nggak mungkin dong meriksain satu-satu. Gitu. Ya udah, karena kita percaya aja nih sama mereka, percaya aja, kita udah bilang nggak boleh, ya udah gitu. Tapi ternyata nekat ini anak. Pas udah kayak gitu dia udah mulai halusinasi nih bang. Entah halusinasi, entah kayak saya juga ya, kayak saya bisa ngelihat itu ya bang. Dia udah ngelihat ada ini, ada cewek, ada ini, udah ngomong ini gitu, kiri kanan. Cuman saya ya udahlah, saya nggak mau ini kan, nggak mau. Iya, saya juga ngelihat, nggak mau begitu. Terus aja jalan terus. Tapi waktu itu tuh ada satu, itu ceweknya ada kurang lebih, adik kelas itu ada 4 atau 5 orang ya bang, saya lupa inget soalnya udah lama ya ini. Jadi yang satu itu berat bang, dia kayak ditemplokin gitu kan, udah ngocok berat gitu, udah kayak hampir hipo lah ya, gejala-gejala hipo gitu. Padahal itu masih pagi bang, tapi kalau dulu itu kan kabutnya tebel banget ya bang. Kabutnya tebel, terus kondisinya itu juga hujan sebenarnya. Waktu itu ya lagi tebel banget. Hujan-hujan, nggak hujan deras banget sih. Rintik-rintik gitu. Udah kayak gitu, tapi kita lanjut, kita paksain bang, karena waktu itu kita sempat mau mundur ya, teman saya nih yang panitia. Cuman bukan beberapa ya bang, sebagian dari adik kelas itu pada nggak setuju kalau turun lagi. Kita kan ngadain voting nih bang, gimana nih, mau lanjut ke atas apa turun? Soalnya ini satu ada yang begini gitu kan. Kita kan khawatir juga ya bang ya. Tapi sebagian tuh pada udah lanjut aja deh bang, udah tanggung nih bang, udah nyampe sini gitu kan. Yang si cewek ini kita tanya juga nih, gimana, lu sanggup nggak? Samarin ya bang, namanya si E lah, pakai inisial ya bang, si E. Enggak bang, gue sanggup, lanjut aja bang. Kasihan teman-teman yang lain kalau nggak naik gitu kan. Ya udah, akhirnya karena kita dengerin suara terbanyak, ya udah lanjut. Ternyata ini nyamber bang. Awalnya 1, jadi 2. Yang cewek nih, yang kena gitu kan. Mulai udah gejala-gejala hipo, udah ngeliat ini, ngeliat itu. Udah, karena kita gimana ya, ibarat kata, aduh, mau mundur tapi yang votingnya kebanyakan lanjut. Ya udahlah lanjut. Dan si adik kelas ini juga ngomong kuat bang, gitu terus. Setiap jalan tuh kita udah tanya, gimana, kuat nggak? Kuat bang, kuat. Ya udah lanjut. Itu sampai kita jalan Tanjakan Setan bang. Tanjakan Setan. Oh, yang batu-batu itu bang. Iya. Batu-batu itu tuh udah mau malam bang. Pas udah nyampe Tanjakan Setan, nambah nih bang yang hipo. Dari yang tadinya cuma 1, 2, 3, jadi 4 orang. 4 orang langsung. Iya. Jadi 4 orang tuh bang. Termasuk saya sebenarnya sih bang, tapi saya nggak hipo sih. Drop. Drop itu karena yang tadi itu di bawah saya tabrak gitu kan bang. Tapi itu saya nggak bilang sama teman saya kan, cuman udah kayak gitu, Tanjakan Setan itu kan udah malam nih bang, habis maghrib lah kalau nggak salah, habis maghrib mau isya, udah kayak gitu kita putusin nih bang, mau muncak lagi sampai ke puncak. Terus emang rencana sih kita mau di Surken bang, Surya Kencana ya, mau ngecampnya gitu, ngadain pelantikannya di situ rencananya. Lintas ya jadinya. Ya, nggak jadi nih bang, gara-gara udah hujan juga kan, hujan itu si adik kelas itu udah begini aja,
udah tangannya tuh udah dikepel sampai begini bang, bibirnya udah biru, udah kaku gitu kan, udah kaku. Jadi gue sama teman-teman gue yang panitia tuh udah deh di sini aja, gak mungkin kita paksain sampai ke atas. Kita paksain dia nggak bakal, udah tangannya begini kan, udah kaku banget bang, gak mungkin. Kita gendong juga 4 orang bang. Ditambah lagi gue kondisinya juga ngedrop, dan temen gue ada juga sih panitia cewek tuh sekitar 4 orang juga. Dan mereka juga sebenarnya sih gimana ya bang ya, kondisi lagi ini adik-adik kelas kan pasti capek juga kan. Ya udahlah, kita buka bivak di sini, pasang bivak. Itu tuh posisinya bukan tanjakan setannya bang, ada ke atasan dikit bang. Ada tuh yang agak landai, tapi masih batu-batu juga. Nah, kita bikin di situ, bikin bivak 2 bang. Yang satu tuh bivak, yang bivaknya kayak pramuka gitu ya bang, tenda pramuka. Di situ sebelah kiri, kalau kita naik tuh bikinnya cewek tenda bivaknya sebelah kanan bang. Kalau yang cowok sebelah kiri lah, kalau dari bawah ya posisinya. Yang cowok tuh kita bikin fly seat doang bang. Fly seat itu kan ini ya bang, kayak terpal gitu ya, pasang tuh sebelah kiri. Sini cewek, sini cowok. Udahlah tuh, kita cewek masuk semua. Jadi tuh temen gue bang yang panitia itu sebelah kiri pinggir. Yang hipo itu kita taruh posisinya di tengah, biar anget gitu kan bang maksudnya. Nah, sedangkan gue sendiri di pinggir sebelah kanan, teman gue sebelah kiri gitu kan. Nah yang di sini cowok-cowok tuh udah buka deh makanannya, makan dulu karena mau masak nggak mungkin ya bang, batu-batu kayak gitu kan, mau bikin kompor juga susah banget. Susah tempatnya gitu ya. Udah akhirnya teman-teman gue yang panitia lain ngomong ke adik kelas, udah makanan lu buka-bukain, makan biar nggak lapar, biar perut nggak kosong, nggak kedinginan gitu kan bang. Mereka diem aja bang. Lah kok pada diem? Temen gue yang panitia satu ini ngomong gini, lu kok pada diem? Udah buka-bukain tas lu, makanan lu keluarin, makan gitu. Mau kayak temen lu yang itu, yang cewek-cewek itu kan. Gua bang, nggak lapar. Ngomongnya gitu bang, nggak lapar. Yang cowok-cowok nih, dalam hati gue sama temen-temen gue, masa nggak lapar? Kita aja panitia yang udah biasa naik turun situ lapar gitu kan. Akhirnya curiga kan temen gue salah satu, dibuka tasnya, nggak ada makanan bang, kosong. Dia cuma bawa mie 1 bungkus, bawa mie 1 bungkus sama jaket sama baju 1. Dia curiga, ini jangan-jangan yang lain begini gitu kan bang. Dibukain tuh. Wah ngamuk ke temen gue yang panitia juga kan bang. Ngamuk dia, apa-apaan ini? Gue kan udah bilang waktu briefing, bawa makanan, bawa cemilan, bawa roti. Kenapa isinya cuma mie doang 1? Lu mau pada makan apa? Digituin. Minum mana? Nggak bawa minum bang. Nggak bawa air juga? Diem aja tuh di kelas. Kalau kayak gini caranya udah pada mati aja, mampus kalian gitu. Duh, atau gue juga takut kan, temen gue gitu kan, dia kalau udah marah galak tuh. Nah gitu, akhirnya makanan panitia lah bang, yang kita kasih ke adik-adik kelas. Makanan kita lah nih yang keluarin, ya udah daripada dia kenapa-napa, kasihin tuh. Ya udah makan, udah pada tidur deh. Udah pada tidur, suruh pada tidur nih. Mereka sambil nunggu bantuan. Soalnya teman gue yang panitia ini 4 orang turun bang, turun ke base camp, balik lagi gitu ya bang. Maksudnya meminta pertolongan. Tim SAR di bawah ya. Tim rescue. Dulu mah ranger bang nyebutnya. Iya ranger. Udah turun nih 4 orang, siapa nih? Ya udah teman gue 4 orang, inisialnya si J, si B, si P, satu lagi gue lupa lagi, satu lagi siapa ya bang. Pokoknya 4 orang turun. Sekalian mereka bawa jerigen ya bang. Kalau dulu kan jerigen bener-bener jerigen ya bang. Nah kayak sekarang kan ada jerigen portable itu ya. Turun lah mereka tuh. Jadi kita nih yang sisanya panitia nemenin adik kelas, udah pada tidur deh. Biar besok pagi atau enggak ntar sedatangnya ranger udah fit lagi gitu ya bang. Biar kita bisa turun. Entah kita turun, entah kita naik, ntar aja nunggu rangernya gitu ya, gimana keputusannya gitu. Akhirnya bermalam di situ ya bu? Iya, bermalam di situ bang. Udah pada tidur bang. Gue yang awalnya tiduran, rebahan, gue kan di pinggir posisinya. Yang hipo-hipo ini di tengah dibikin. Temen gue yang panitia cewek sebelah sana, pinggir sana bang, pojok. Jadi kita ngapit mereka kan. Udah pada tidur. Gue nggak bisa tidur bang, karena gue masih kebayang-bayang itu kuntilanak yang dari bawah itu kan, dari Telaga Warna itu.
akhirnya gue kebelet pipis tuh bang. Sebelah kiri kan yang bivaknya cowok-cowok ya bang, sama yang cowok-cowok juga kan di situ tidurnya udah seadanya ya bang, karena ya udah seadanya lah. Iya, kondisi kayak gitu ya. Iya bang. Terus udah kayak gitu, gue pengen pipis nih, gue minta tolong temen gue yang cowok, gue pengen pipis. Ya udah ayo gue temenin. Jadi gue agak turun bang ke bawah lagi ke arah tanjakan setan itu kan, gue turun lagi, pipis tuh di situ, balik lagi. Pas gue mau balik lagi, sebenarnya sih nggak jauh bang jaraknya dari yang gue pipis itu ke bivaknya temen-temen gue itu kan, nggak jauh. Cuman pas gue jalan itu, gue kayak nengok atas gitu, seakan-akan kayak ada yang ingin gue gerakin gue biar nengok ke atas gitu. Gue nengok ke atas bang, kok banyak banget bang, banyak banget itu hitam-hitam. Kalau di tanjakan setan itu kan pohon jarang ya bang ya, pohon jarang gitu kan, pendek-pendek juga. Tapi itu di situ kok tinggi-tinggi banget tuh bang, tinggi-tinggi. Kayak apa ya bang ya? Kayak genderuwo. Gue nggak jelas bang ngelihatnya karena gelap kan. Iya, bentuknya dong gede ya. Iya, banyak banget bang, banyak banget di atas-atas gitu. Terus ada yang beberapa ya bang, kayak apa ya? Dia kuntilanak. Kayak uncang-uncang kaki gitu ya, goyang-goyang kaki gitu ya di atas pohon gitu kan. Gue liat, aduh, apaan ini? Itu ngomong loh bang. Rame banget di situ, rame. Kayak orang ngobrol, wah rame banget itu kan. Udah, gue langsung duduk lagi. Gue nggak ngomong ke teman gue takutnya dia takut ya bang. Si teman gue yang cowok nemenin gue pipis itu. Udah balik nih ke bivak. Gue tiduran lagi sama temen gue. Udah tidur itu kalau nggak salah ada kali jam 8-an lewat tuh bang. Iya. Udah balik tiduran, tapi gue nggak bisa tidur bang. Gue nggak bisa tidur. Apa ya? Entah gue karena gue ke bawah tadi suasana yang di bawah kemarin itu bang, yang malam-malam yang di Telaga Warna Kuntilanak itu. Kata gue, udahlah kalau gue nggak bisa tidur ya udah gue ngapain kek. Di situ tuh bang, yang kejadian seremnya tapi gokil juga ya. Kalau gue inget-inget sekarang tuh, gila, kok gue dulu berani banget gitu. Di situ tuh, gue duduk, gue nggak bisa tidur kan bang, gue duduk. Gue ngeliat ke sana bang, kan tendanya tuh kayak tenda pramuka gini ya bang, nggak ada tutupnya kan, beda sama sekarang, kita tutup gitu kan, ada sletingnya. Itu mah enggak, gue posisi di pinggir nih bang, gue ngeliat ke sana kayak jarak dari sini ke lu gitu lah bang, agak jauhan dikit sih, 3 meter lah. Kata gue gini, pertama-tama tuh gue denger gini bang, makanya gue keduduk itu ya bang, banyak langkah kaki, kayak orang pendaki naik dari bawah ke atas. Gue ngomong ke teman gue yang sebelah gue ini yang cowok, ada pendaki lainnya, pada naik rame banget. Gue gituin bang, masa katanya, lu dengerin deh. Iya ya, dia kan denger juga sih bang sebenarnya. Iya ya, iya coba lu lihat di sana. Takutnya kita ngalangin, orang kita bikin bivaknya kan di jalur orang lewat kan bang gitu. Iya. Dia keluar lah tuh, dia ngomong, kagak ada orang kan, kagak ada orang. Waduh kata gua, yaudahlah tidur kata dia, udah tidur, yaudah tidur bukan tidur sih bang sebenarnya, gua cuma tiduran gitu kan, lihat ke atas bivak tuh. Tapi gua kayak perasaan ini pengen ngeliat keluar lagi gitu. Gua bangun lagi, gua duduk, ada cewek bang, ya itu yang jarak 3 meteran itu bang. Cewek itu duduknya begini bang, ngebelakangin gue, tapi kepalanya ke belakang. Iya. Kepalanya ke belakang gitu kan, cewek. Dia tuh, gue pikir tadinya pendaki bang, pendaki yang naik duluan, nungguin temennya di bawah gitu kan. Gue ngeliat gini, ini cewek tapi kok pucet banget. Gue mikirnya waktu itu positif thinking aja bang, kali dia namanya di gunung kan dingin ya bang. Iya. Gue ngeliatnya kayak pucet putih banget itu. Ya udah kata gue, tapi gue penasaran siapa ya. Gue cari-cari bang, senter nggak dapet senter kan gelap kan emangnya. Ya udah adanya lampu badai, gue lampu badai bang. Dulu kan lampu badai kan, adanya tuh gue lampu badai begini, ada jelas banget mukanya bang. Ada. Ngeliatin gue melotot, tapi nggak kayak hantu pada umumnya ya bang ya, kayak orang gitu. Kayak orang ya. Gue lampu badai ada, gue taruh, wah orang, tapi kok badannya ke sono, palanya ke sini gitu kan. Gue penasaran. Gue balik badan lagi, keril gue cari-cari bang, senter, gue cari-cari, dapat nih akhirnya, nemu, gue raba-raba nemu, gue senter bang, nggak ada. Itu tuh ternyata batu, batu gede, di bawah kaki si adik kelas yang tidurnya
nomor 2 dari temen gue ini yang tadi nemenin gue pipis kan paling pinggir, nomor 2. Gue senter, lah kagak ada kata gue penasaran, gue lampu badai lagi, ada, dia masih ngeliatin gue. Loh, gue kan orangnya gimana ya bang, penasaran, gue ulang bang sampai berkali-kali, gue senter nggak ada, sampai keberapa kalinya tuh gue lupa lah ya bang ya, sampai keberapa kalinya baru gue gini, wah itu bukan orang, kuntilanak kata gue. Iya. Gue bangun bang, dulu kan gue agamanya bukan muslim ya bang, gue dulu maaf nih, Iya, non muslim lah. ya non muslim ya, gue punya temen yang non muslim juga, jadi gue gini pikiran gue waktu itu ya, gue minta tolong temen gue, maksudnya biar doa bareng itu biar dia pergi gitu kan. Iya. Soalnya kalau gue minta tolong sama yang muslim, gue pikiran gue dulu ya, ntar doanya apa gue bingung gitu ya, gue mikirin gitu dulu. Nah, udah, gue bangun bang, gue pindah ke tenda sebelah, gue mau bangunin teman gue itu, si C lah namanya ya bang, dia deretannya paling tengah lah, jadi kalau adik-adik kelas itu kan tidur udah kayak ini ya bang, berderet gitu ya, samping sana. Gue kesana, sebenarnya sebelum gue kesana tuh gue bangunin dulu tuh temen gue yang itu sama adik kelas itu, gue tenang bang, weh bangun lu, tapi si kuntilanak itu tetep bang, diem aja gitu kan, tetep nggak pergi bang. Gue bangunin adik kelas, gue tenang, bangun, maksud gue di bawah kaki lu ada kuntilanak, gue pengen bilang gitu bang. Nggak bangun dia. Sampai gue teriakin, woi bangun, sampai teriakannya nggak ada yang denger bang. Kata gue, gila nih tidur pada kayak kebo gitu kan, nggak ada yang denger gue. Gue injek akhirnya bang, gue injek tapi tetep bang. Kalau orang kan logikanya diinjek sakit ya, apalagi kan dasarnya kan batu kan. Gue injek sampai gue ke tengah, posisi teman gue itu yang tidur yang si C itu. Udah sampai di situ, gue bangunin, C bangun, dia kan cowok bang, C bangun. Sampai gue dorong bang, kagak bangun, wah kata gue, sialan gue nggak ada yang denger gue, kata gue. Gue balik lagi kan bang, gue berdiri tuh di belakang kuntilanak, jaraknya di sini, ini dia di sini nih bang. Iya. Sialan lu, gue gituin bang. Jalan lu, kagak pergi, ngapain lu, terserah lu lah, mau di sini, mau pergi, terserah lu, gue mau tidur, gue capek. Gue gituin bang. Waktu itu emang kalau diinget-inget sekarang lu gokil ya bang. Iya. Masa setan diajak ribut. Masih selengean ya. Iya. Terus udah gitu, gue balik ke Biva, kata gue, sebelum gue tidur, gue masih tidur, gue gini, terserah lu mau di situ, bodo amat. Gue gituin. Gue tidur bang. Gokil. Gue tidur balik badan, gue miring tidurnya tuh. Nah, emang sih bang, gak ada kejadian. Gue gak ada kejadian apa-apa. Tapi ternyata si adik kelas gue ini tambah parah. Oh, yang hipo ini. Entah itu si makhluk-makhluk itu, kuntilanak itu sama yang banyak di atas sama kuntilanak yang uncang-uncang itu nungguin adik kelas, nggak tahu juga ya bang ya. Iya. Karena kita kan ngepepet gitu kan, dia di tengah-tengah kita bikin. Terus itu jam, singkat cerita nih ya bang ya, jam 3-an lah bang, menjelang subuh, kebangun dong gue. Ranger pada datang. Oke, buat evakuasi nih. Ya, woi, mana nih? Apa ya dulu dia ngomongnya? Gue lupa. Pokoknya intinya dia bilang bang, mana nih yang rombongan dari Bekasi gitu bang? Iya. Gue bang. Temen gue ngomong gitu. Udah siap-siap. Pokoknya siap. Pagi tuh udah 5:30 ya bang. Turun bang. Kita bikin ini dulu bang, tandu. Oh, bikin tandu ya. Kita sebelumnya disuruh sama ranger itu nyari kayu. Nyari kayu dulu nih panitia nyari kayu. Bikin tandu bang, tandunya ya apa adanya lah. Iya. Dulu kita bawa rapia, pakai rapia dibikin jadi tandu gini bang. Iket sana sini bikin biar bentuk inilah ya, kayak jaring kayak hemok yang tali-tali itu lah ya, tali temali lah, ilmu tali temali pramukanya dipakai lah waktu itu teman-teman. Kepake banget itu. Pakai tali tambang juga bikin 4 bang, bikin 4 kayak gitu. Udah tuh adik kelas yang masih pada seger sehat, udah disuruh sama ranger, udah lu nih, pokoknya sekarang nih tim lah, biar kita nyampe bawah. Udah kekuatan tim, pokoknya ganti-gantian nih. Kalau lu ngerasa udah nggak sanggup, minta tolong ganti temen lu gitu. Udah ditandu nih bang, turun. Gue di situ kan bang, apa ya ibaratnya? Sebenarnya masih parno ya. Kemarinnya gue ngeliat kuntilanak, malamnya gue begitu juga, sampai kejadian kayak gitu kan harusnya udah lemes gitu ya bang. Tapi karena wah gue harus kuat gitu, gue harus nguatin diri sendiri. Turun lah tuh bang, tanjakan setan.
pas di tanjakan setan itu bang, gue udah terlanjur turun kan, ada webbing di situ kan, gue udah terlanjur megang tali tuh, udah nyampe tengah. Gue nggak kepikiran bang, di otak gue pikir mereka tuh lewat situ juga. Karena emang selama ini gue kalau gue hiking ke Gede tuh gue nggak pernah lewat, ada tuh bang jalur yang sebelah kanan ya, kayak yang landai itu. Iya, gue nggak pernah lewat situ bang. Selama ini kita selalu pakai webbing itu naik ke atas gitu kan. Jadi gue udah turun, gue baru nggak gini, loh kok nggak ada yang turun bareng sama gue kesini gitu kan. Tapi suara mereka masih ada bang, rame gitu kan. Kalau dari mau turun itu sebelah kanan kan ya, masih ada rame gitu ngobrol gitu kan. Woi ini woi itu woi gitu masih ngomong. Gue mikir gini, ya udahlah gue turun aja lewat sini. Pasti ntar juga ketemu ada persimpangan. Gue mikirnya pasti ada persimpangan, pasti ketemu juga gitu ya. Gue turun bang, pas gue turun itu tuh bang, di situ tuh gue kesasarnya. Oh, sempat kesasar juga, Bu? Iya. Oke. Nah, gue udah turun, gue jalan. Pertama tuh bang ya, pohonnya jarang-jarang bang. Jarang-jarang pohon, tinggi-tinggi. Cuma udah jalan beberapa meter, gue baru ngeh bang. Ini kok pohon lama-lama kayak nggak deket bang. Ibarat kata kayak bergerak ya. Iya. Kayak nggak deket. Terus lama-lama gelap, makin gelap gitu ya bang. Makin gelap, makin pendek pohonnya. Gue otomatis kayak ngerasa sesek ya, kayak sesek napas. Kok gue kayak diteken nih sama pohon-pohon ini nih. Abis gue ngeliat kiri kanan pohon itu mendekat gitu ya. Entah perasaan gue apa emang bener ya bang, gue nggak tahu juga ya kondisinya waktu itu ya. Iya. Abis ngeliat kiri kanan, gue nengok ke depan, ada cowok bang. Cowok pakai celana pendek, sedengkul lah ya, warna merah. Dia pakai kaos singlet army gitu bang. Kaos singlet army, dia pakai carrier merah. Terus dia pakai topi merah. Tapi gue lupa bang, antara itu topi apa kupluk, pokoknya merah ya. Dia pakai serba merah tuh bang. Iya. Udah gitu, gue jalan kan, gue ajak ngomong tuh bang. Si anak laki ini nih. Gue giniin, bang, lu mau turun ya? Gue gituin. Dia kan jalan ngebelakangin gue bang gitu. Iya. Bang, lu mau turun ya? Dia diem. Pas gue nanya, bang, lu mau turun ya? Dia berhenti, diem. Dia diem. Kata gue, apa gue terlalu pelan ngomong kali ya? Dia nggak denger gitu ya bang ya. Jalan lagi dia, gue ngikut lagi nih jalan. Karena gue ngerasa ini kok jalan nggak nyampe. Jalannya tuh gue curiga gini bang. Ini jalan tuh beda bang, nggak kayak seingat gue ya, setahu gue kalau gunung kan pasti ada akar, ada batu turun gitu, naik gitu, belok kanan kiri gitu kan. Ini lurus terus bang. Lurus terus. Terus udah gitu treknya itu cuman jalan lurus, daun kan. Gue tanya lagi ke dia, bang, lu mau turun ya? Gue ikut dong bang. Gue gituin bang. Dia diem, berhenti lagi. Dia nengok begini bang, tapi cuma sampai gini doang ya, nggak sampai ke belakang gitu. Kata gue, sombong banget lu, gitu. Nggak mau jawab gitu. Dicuekin kan. Ya? Dicuekin, gila. Kalau dulu gue ngomongnya, gila, sombong banget lu, gila, gue dikacangin gitu. Lu kan dikacangin gitu ngomongnya bang. Tapi, udah gitu, dia jalan lagi bang. Ya udah gue ikutin lagi aja kan. Tapi gue nggak bisa bang. Nggak bisanya, gue ngelihat dari celana dia sampai ke kaki itu gue nggak bisa ngelihat bang. Gue udah maksain. Emang gue udah curiga gini ya. Gue inget kata-kata temen gue, salah satu teman gue tuh ngomong gini dulu. Lu kalau naik gunung, ketemu orang, lu ajak ngomong nggak mau jawab, itu bukan orang, katanya gitu. Nah, gue tiba-tiba keinget itu karena gue udah beberapa kali nanya dia nggak jawab, gue keinget. Jangan-jangan ini setan, gue gitu kan bang. Jangan-jangan ini setan ya. Akhirnya gue pengen tahu, napak nggak nih dia gitu. Gue berusaha ngeliat nih bang kakinya, nggak bisa ngeliat bang. Kenapa gue nggak bisa ngeliat kakinya? Gue tuh waktu itu dengkul ke bawah gitu nggak bisa bang. Udah gitu, wah bener nih setan nih. Gue jongkok tuh bang, kata gue berhenti. Udah, gue berhenti sampai sini, gue jongkok, gue baca doa bang. Waktu itu gue baca doa, gue jongkok, gue diem dulu bang. Karena gue bingung ya, gue lanjutin jalan dia di depan, gue balik ke belakang. Ibarat kata gue balik ke belakang tuh nggak bisa bang, gue kan nggak bisa ngebalikin ke belakang, nggak bisa, pokoknya nggak bisa lah. Badan gue tuh seakan-akan lurus terus, nggak bisa belok, nggak bisa mundur, pokoknya nggak bisa lah bang itu ya. Dah gitu gue jongkok bang, gue tutup mata, gue baca doa, gue tuh doanya lucu sih sebenarnya bang ya kalau gue ingetin sekarang, kalau dulu mah emang horor gitu ya. Pokoknya intinya gue doanya tuh, ya pasrah lah gue ya, kalau gue hilang di situ, gue mati di situ, ya udahlah, apa boleh buat, orang gue sendiri gitu bang. Tapi kalau boleh ya Tuhan, waktu itu gue doa gitu bang, kalau boleh ya Tuhan, gue tetap hidup, gue bilang gitu. Soalnya gue kagak izin ke mak bapak gue gitu ya bang.
gue emang bokap nyokap tahu sih kalau gue ini dia mau pergi naik gunung gitu. Iya. Ya dulu mah anak-anak gabut bang gitu. Ya udah, gue doa gitu, gue buka mata bang. Gue buka mata kagak ada tuh cowok. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Ush. Ih kata gue, wah bener kan? Setan bukan orang kata gue. Masa cepet banget ngilangnya bang? Gue sebenarnya doanya tuh singkat bang, kayak gitu doang gitu kan. Gue buka mata hilang, waduh bener setan kata gue. Gue bangun diri, gue harus keluar nih dari sini kata gue. Gue harus keluar, gue jalan lagi bang ke depan. Belum jauh gue jalan bang, paling 2 meter bang. Jurang. Jurang depan lu? Jurang bang. Aduh kata gue, untung gue berhenti. Coba kalau gue lanjutin jalan, alamat gue masuk kali itu ke jurang. Iya. Udah, gue berhenti di situ. Wah bener nih parah. Gue mikir, gue keluar, ini gimana ya? Mundur gue nggak bisa, badan gue tuh nggak bisa belok begini, nggak bisa bang. Kayak badan gue tuh kayak tahan aja gitu. Belok kiri, gue logika gue gini bang mainnya. Tadi gue turun kan kanan itu temen-temen gue. Kalau kiri kemana? Gue berarti harus ke kanan nih, karena tadi temen gue di kanan gitu. Karena gue kan pas turun itu lurus terus ya bang. Gue belok nih melipir kanan bang. Gue melipir jalan. Gue dengar bang rame, ada suara kan. Suara pada ngobrol, pada ketawa-ketawa gitu. Wah ada suara nih. Bodoh amat nih, mau suara orang, mau suara setan, gue kagak peduli. Pokoknya gue harus lihat dulu nih wujudnya. Orang apa bukan gitu. Gue jalan, gue ngeliat ke bawah bang. Kandang badak bang. Oh, kandang badak. Akhirnya ketemu juga tuh. Iya, kandang badak. Wah, gue manggil tuh di situ, manggil temen gue. Inisial ya bang ya. J, gue gitu dengan nyaut bang. Kata, woi Len, lu di mana? Katanya, gue di sini di atas. Gue bilang gitu ya bang. Wah, kata gue berarti bener, bukan setan yang di bawah orang gitu kan. Teman-teman ibu ya. Iya, rame tuh bang di situ, udah rame. Rame karena kondisi temen-temen gue sama adik kelas yang hipo itu kan udah di bawah bang, udah ditaruh dulu, istirahat dulu kali ya. Gue turun, rame bang situ emang bang, banyak banget. Gue tuh ya ngelihat itu kuntilanak bang, banyak karena mungkin yang hipo ini kali ya ngundang apa gimana, gue gak paham ya namanya, gue dulu remaja gitu ya. Gue ngeliat banyak itu kan bang. Tapi gue ya udahlah karena gue rame, ya pikir gue kan. Udah kayak gitu, nggak lama gue sampai itu gue dikasih minum tuh teh manis anget, kasih minum, baru lanjut lagi bang. Udah lanjut, ntar keburu maghrib katanya. Lah gue gini ya bang, maghrib kata gue. Lah gue kan tadi pagi turun tuh jam 6, masa gue nyampe sini udah mau maghrib gitu. Lama juga ya bang ya, kalau dipikir-pikir sekarang gue dari pagi ternyata kesasar sama tuh cowok udah sampai mau maghrib. Sampai seharian ya berarti ya? Nggak berasa ya Bu? Iya. Terus? Udah kayak gitu, lanjut tuh bang, Ranger jalan. Sampai tuh di pos apa gitu ya bang. Pokoknya ada pos apa ya? Panat Sayangan juga apa ya? Gue juga lupa bang, ada lah pos gitu ya. Karena nandu ya bang, jadi kita istirahat mulu gitu ya, teman-teman itu sama adik kelas yang cowok-cowok. Ditaruh lah tuh. Yang hipo ini, yang adik kelas itu jalan duluan. Yang ditaruh itu temen gue. Tapi dia emang baru sekali itu sih naik gunung bang. Dia panitia juga tapi baru sekali itu. Perdana ya naik gunungnya. Dia hipo yang parah banget bang. Ini tangannya ngepel begini bang. Bibirnya tuh lidahnya udah mau digigit sama dia. Kita sampai bingung nih, apa kita kasih sendok aja ya gitu kan, biar nggak giginya lidahnya. Ngaduk itu ya. Udah gitu, Rangernya juga gini. Udah, lu pada jangan pada ngedrop ya ngelihat begini. Soalnya bang, itu pos itu dikelilingin sama kuntilanak bang. Sampai tangannya tuh ditarik gitu kan sama si kuntilanak, ditepok sama Ranger. Pok gitu bang. Udah ditarik bang. Udah ditarik mau diangkat. Dia tuh udah begini gitu. Kita sebenarnya udah panik gimana ya. Cuman karena ya udahlah waktu itu nekat aja udah semua lah, berani-beraniin diri gitu ya bang. Udah kayak gitu, Ranger ngomong, udah deh kita jangan lama-lama di sini. Lanjut lagi turun, lanjut turun, kuntilanak itu tetep bang. Ngikut. Ini versi gue ya bang, gue ngelihatnya ya versi gue, entah teman-teman gue yang lain ya. Waktu itu gue ngelihat melayang-layang tuh, kan ditandu. Melayang di atas, ini kan tandu, di atas si teman gue itu. Melayang-layang banyak bang yang ngikutin. Sampai akhirnya tangannya si temen gue itu kan dimasukin gini ya bang, biar nggak ini ya, masuk gini. Tapi kan namanya goncangan ya bang, lama-lama turun, blok begini. Dipegang sama itu bang, kuntilanak. Cuman Ranger ini kan bisa ngelihat juga mungkin ya. Ditepak lagi, masukin tangannya.
Masukin tangannya, sama si adik kelas yang lain juga begitu bang. Kayak gitu bang, diiringin terus tuh kita sepanjang jalan turun itu bang. Udah turun sampai di yang kayu-kayu tuh bang, namanya apa ya? Jembatan itu ya, jembatan naga. Oh, jembatan naga ya namanya. Jadi nyampe di situ udah malam tuh bang ya. Yang pakai senter kan, gue sama senter kan nggak banyak bang waktu itu. Gue sama temen gue lah, jadi satu senter tuh bertiga waktu itu. Ketinggalan bang, karena mereka buru-buru kan ngejar waktu duluan. Gue ketinggalan sama temen gue bertiga nih. Nah waktu itu gue ngerasa tali sepatu gue tuh nyerimpet. Gue salahnya nggak ngomong ke temen gue, berhenti dong, gue benerin tali sepatu dulu. Gue nggak ngomong gitu bang, karena pikir gue paling bentar doang kan, benerin tali sepatu cuma ikat doang udah gitu. Udah, gue jongkok, benerin tali sepatu, gue berdiri lagi, hilang teman gue bang. Oh, nggak ada? Nggak ada bang. Kata gue, astagfirullahaladzim, mana kuntilanak banyak. Gue sendiri bang, nggak ada senter. Gue bingung, gue mau maju, gue nggak punya senter. Gue takutnya kan, itu lubang ya bang, soalnya kondisi jembatan kayu itu kan dulu ada yang bolong-bolong, ada yang reot ya bang. Patah-patah gitu ya. Takutnya pas gue ngelangkah kaki gue masuk gitu kan. Gue bingung bang, gue diem di situ. Pas gue diem gitu, gue diem. Gue nungguin orang. Siapa tahu ada rombongan di belakang gue, yang rombongan kelompok gue gitu kan, ada yang nyusul gitu. Soalnya gue nggak tahu bang, ini gue udah yang paling belakang apa bukan gitu. Ada tuh bang anak Tangerang, 4 orang anak Tangerang. Gue taunya pas dia udah datang, lu ngapain di sini sendiri? Katanya gitu kan, gue wah, alhamdulillah dalam hati gue ya bang, ada ini yang lewat juga gitu kan. Gue ketinggalan bang sama rombongan gue. Tadi gue lagi benerin sepatu. Lalu emang gak mau punya senter kan? Nggak ada bang. Tadi gue bertiga, senter 1 gitu. Ya udah, lu bareng sama gue aja katanya. Tapi lu bisa nggak? Gue minta tolong. Lu bawain carriel katanya. Ternyata temennya ini bang cedera juga, digendong. Mereka berempat, yang satu digendong. Udah, mereka juga senternya seadanya kan bang. Ya udah jalan. Itu masih bang gangguan itu. Kuntilanak yang manggilin hey gitu. Terus ada yang neprok-neprokin prok. Kata gue pikir gue doang yang ngeliat ya bang, ternyata yang anak Tangerang itu juga sama. Ngeliat juga dia. Dia ngomong gini, karena gue mau ngeliat ke kanan gitu kan, karena arahnya dari kanan. Si anak Tangerang ngomong gini, udah mbak, lu jangan nengok kanan kiri, udah lurus aja tuh, ngeliatin lampu senter aja katanya. Biarin aja, pokoknya lu jangan nengok kanan kiri, jangan nengok belakang. Kata dia gitu. Iya bang, gue bilang gitu. Gue jalan aja terus bang. Terus bang itu, manggilin. Setiap kali kita ngelangkah tuh, kayak kaki tuh kayak berat bang. Kayak berat, kayak seakan-akan kayak udah diem di sini, jangan jalan gitu. Tapi gue tuh udahlah, biarin, cuekin aja. Jalan, lama banget bang. Perasaan gue ini kok lama banget. Ini kan udah di sini ya. Perasaan gue tuh, biasa gue naik ke gede tuh, kalau udah di jembatan kayu itu kan nggak jauh bang, base camp. Udah deket. Lah, kok lama banget ini ya? Nggak nyampe ya? Nggak nyampe bang. Akhirnya pas udah agak lama itu bang, ada yang nepok lagi kan. Kita tuh di depan ngeliat bang, bareng-bareng. Ada rumah. Rumah warga. Rumah warga tapi zaman dulu bang, kayu-kayu gitu kan. Terus ada lampu-lampu banyak tuh bang. Wah, bang, udah mau sampai nih. Gue ngomong gitu kan dia, iya udah mau sampai. Tapi kok itu semakin kita ngedeketin cahaya itu bang, dia semakin ngejauh bang. Semakin ngejauh. Udah mulai ini nih, yang satu orang Tangerang udah ngomong, udahlah berhenti dulu aja sini. Berhentinya di Telaga Warna bang. Telaga Warna. Ya, berhenti aja dulu sini. Katanya, gue juga udah capek kan. Berhenti situ. Padahal di situ juga banyak bang, kuntilanak. Udah kayak gitu, berhenti situ, pada baca doa kan. Terus 2 orang tuh dia sholat dulu bang di situ. Dia sholat dulu, karena gue dulu kan non muslim ya, gue nggak tahu dia sholat apa ya. Dia sholat dulu, abis itu udah tenang dulu deh di sini, diam dulu. Diam. Lanjut nih bang, jalan yuk, lanjut. Pokoknya jangan nengok belakang, jangan nengok kanan kiri. Apapun yang terjadi, apapun yang manggil, siapapun yang manggil, jangan direspon, kata yang si cowok ini kan. Ya, gue udah iya aja udah. Jalan bang, masih ada tuh bang, rumah-rumah itu. Masih ada sebenarnya, tapi entah gue nggak tahu ya dia ngapain gitu ya, si temen yang orang Tangerang ini entah ngapain.
akhirnya kebuka bang, kebuka tuh kayak beda lah bang ya. Tadinya tuh cahaya itu temaram-temaram, tapi kayak auranya tuh gelap banget gitu. Namanya banyak kuntilanak ya bang ya. Iya. Tapi nggak tahu di gimana, kayak kebuka gitu bang, gelapnya gelap-gelap kayak ada rembulan lama bulan gitu ya bang ya. Jalan, ada suara di depan rame. Nah itu udah bang, ketemu lah akhirnya base camp. Jam berapa tuh nyampe base camp, Bu? Itu tuh kalau gue inget ya bang ya, kayak udah mau jam 1:30 pagi bang. 1:30 pagi ya. Soalnya pas sampai di situ temen gue nanya, "Hah, lu dari mana aja? Tungguin dari tadi juga." Gitu. Nah, udah jam segitu lah bang ya, gue suruh makan dulu, lu makan dulu, minum dulu deh. Udah, mereka kayaknya ngeliat gue gimana ya, panik gitu ya bang. Terus itu juga orang Tangerang ngomong, "Lu gimana sih, teman lu ditinggalin?" Ngomel-ngomel juga kan, cewek lagi sendiri katanya. Oh ya udah, akhirnya ternyata rombongan gue yang hipo itu udah dibawa ke rumah sakit bang, rumah sakit daerah sana, rumah sakit C lah namanya. Langsung ditanganin ya? Iya, dan memang ternyata pas kita udah turun gunung nih bang, udah turun gunung kan, udah di sekolah lah, kita udah mulai sekolah lagi. Ceritanya memang iya itu, si adik kelas ini datang bulan, dia pipis di aliran air terjun, dia cebok di situ bang. Dan dia nggak paham kali ya bang, dia buang di situ. Nah dari situ diikutin terus sampai ke atas, nyamber bang. Digangguin itu ya? Iya. Gokil. Nah boleh nih, kan pendakian zaman dulu nih sama zaman sekarang kan beda ya. Mungkin dari segi perlengkapannya, segi informasinya, dan ya sepi lah dulu pendakian ya. Kalau pas Bu Leni sekarang lihat dunia pendakian sekarang tuh gimana tuh Bu? Kalau sekarang mah enak bang. Enak ya. Kalau kata gue mah lebih kayak piknik. Iya, rame ya. Iya. Dan segi gearnya juga udah gampang, bisa dibeli di mana aja ya. Terus kalau lu punya duit, lu sewa porter. Iya benar. Bawain tas lu. Kayak ada teman kita itu ya. Iya gitu. ada. Iya. Gitu, jadi sudah serba enak ya sekarang ya. Mungkin kalau dulu emang bener-bener kayak tadi saya dengar cerita Ibu Leni itu barbar banget sih. Udah kebayang tuh suasana waktu di sana tuh kayak apa gitu kan. Iya bang. Ketika teman udah hipotermia apalagi terus di gangguan gaib-gaib juga. Nah Bu Leni punya pesan-pesan gak nih buat pendaki-pendaki sekarang nih yang masih aktif dalam dunia pendakian kayak gitu? Kalau pesan dari gue sih ya, jangan sepelein ya. Hal kecil tuh kadang yang bikin fatal ya. Kayak dulu itu ya yang gue alamin tuh ya sama adik kelas, cuman gara-gara makanan sih sebenarnya. Makanan, dan dia ya larang. Sebenarnya sih boleh aja sih naik gunung ya lagi datang bulan. Cuma kan gimana ya logikanya, ceboknya bagaimana? Ribet juga kan, mau nggak mau ya mengundang lah ya sama makhluk-makhluk yang di sana gitu. Jadi kalau bisa sih ya, apapun hal yang sekecil apapun kita jangan disepelein lah. Kayak misalnya makanan, lu bawa cemilan-cemilan, air apalagi tuh. Soalnya kan kita di sana kondisi ya nggak tahu ya, keadaannya lagi hujan atau lagi gimana, kita nggak tahu. Kayak perlengkapan kayak baju lah, sepatu apa segala macam, pokoknya sebisa mungkin ya lu pada persiapin lah ya, jangan sampai udah gampang lah ntar lihat sono aja. Dan perbanyak baca doa ya. Iya bener bang, itu istighfar. Siap. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialamin sama Bu Leni nih. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena setiap perjalanan selalu memberikan cerita. Dan kali ini Bu Leni memberikan cerita pengalaman horornya waktu naik Gunung Gede pada tahun 2005. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama bang. Dadah lagi.